Annyeong, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Nuraisyah, kelas 3 PPG Prajabatan Gelombang 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik 5 aksi nyata literasi dasar digital storytelling. Selamat menyaksikan. Pemahaman baru yang didapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri adalah saya mendapatkan ilmu mengenai cara bagaimana menjadikan kegiatan literasi menjadi lebih menarik di lingkungan sekolah. Dan saya juga menjadi lebih paham bahwa kegiatan literasi itu membutuhkan faktor pendukung, seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Selain dapat menambah wawasan baru, dapat membantu juga dalam menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan terdekat hingga masyarakat luas, serta menjadi dasar bagi pengembangan pembelajaran yang efektif yang memungkinkan peserta didik terampil dalam mencari dan mengolah informasi yang dibutuhkan dalam life skill abad 21. Ada beberapa hal yang ingin dilakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan. Yang pertama yaitu membuat kegiatan literasi yang menarik di sekolah melalui kegiatan cerita berantai. Yang kedua, mendekor atau menghias kelas yang literat dipenuhi dengan berbagai teks dan pajangan karya siswa. Yang ketiga, membuat wall of dream di kelas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan budaya literasi. Yang kelima, mengadakan perlombaan literasi. Dan yang keenam, menyediakan pojok baca yang nyaman di sudut kelas. Di sini saya akan berbagi cerita terkait pengalaman di masa kecil. Salah satu pengalaman yang paling membahagiakan adalah ketika dibelikan majalah Bobo oleh orang tua. Majalah Bobo adalah salah satu majalah favorit saya yang selalu menemani keseharian saya ketika duduk di bangku taman kanak-kanak. Hal yang paling ditunggu dari majalah Bobo adalah cerita komiknya. Karena pada saat itu, saya sangat menyukai cerita bergambar komik. Selain cerita komik, saya juga menyukai cerita dongeng fabel, legenda, dan senang mengisi TTS atau teka-teki silang yang biasanya ada di halaman belakang majalah. Saking cintanya dengan majalah Bobo, sampai sekarang pun saya masih menyimpannya. Bahkan kadangkala juga suka membaca kembali karena ingin bernostalgia. Ketika beranjak remaja, buku yang dibaca juga tentunya berbeda dengan masa kecil yang cenderung menyukai cerita bergambar. Ketika duduk di bangku Madrasah Sanawiyah kelas 7, saya tidak begitu menyukai buku bacaan novel, karena saya berpikir bahwa membaca novel itu akan sangat membosankan dengan banyaknya halaman. Tetapi lambat laun karena terbiasa melihat teman-teman satu asrama yang rata-rata suka membaca, saya pun ikut terpengaruh. Adanya pengaruh baik dari teman-teman menjadi awal mula saya menyukai buku bacaan novel. Dan sampai sekarang pun saya masih menyukai buku bacaan novel, khususnya karya Terelie. Buku karya Terelie yang paling saya sukai yaitu Bumi, Bulan, Matahari, dan Bintang. Keempat buku tersebut merupakan sequel yang berkaitan satu sama lain. Isi novelnya juga memberikan gambaran cerita yang begitu menarik dengan mengambil genre fantasi dan alurnya pun sulit untuk ditebak. Sehingga membuat saya begitu penasaran dan tidak sabar untuk menunggu sequel berikutnya. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait digital storytelling yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.